Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin sudah kita bahas, yaitu masih pada bab zat aditif dan zat adiktif. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, kita akan bahas tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus karena ketagihan. Nah, zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Nah, gejala ini menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat adiktif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Nah, golongan 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya narkotika golongan 2, contohnya morfin, petidin, dan metadon. Berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Golongan ketiga, contohnya adalah kodein. Nah, golongan 3 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Yang kedua, psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur. Bila meminum obat ini, dapat menyebabkan tidur menjadi nyenyak. Namun, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter ya. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama atau golongan 1. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Kemudian psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Dan yang terakhir, golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Yang keempat, alkohol. Alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang menjadi mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok.
sehingga orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Selain pada kopi, kafein juga ditemukan pada teh, namun dikenal dengan nama tenin. Kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Dampak penyalahgunaan zat adiktif. Yang pertama, penyalahgunaan narkotika. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, tertularnya berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Yang kedua, penyalahgunaan psikotropika. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah pecah atau stroke, serta gagal jantung dan mengakibatkan kematian. Yang ketiga, penyalahgunaan alkohol dalam jangka panjang dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, kerusakan sistem saraf, menyebabkan gangguan jantung, meningkatkan risiko kanker. Dan pada ibu hamil, pecandu alkohol dapat melahirkan bayi yang cacat. Penyalahgunaan nikotin. Senyawa-senyawa yang terdapat di dalam rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Anak-anak, agar kalian terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yang pertama, kalian harus tingkatkan iman dan takwa kalian. Karena siapa yang mengenal Allah maka akan mengenal dirinya. Dan yang kedua adalah pilihlah teman. Dalam artian, pilih teman yang baik, yang bisa mengajak kalian dalam kebaikan dan menjauhkan kalian dalam keburukan. Nah, anak-anak, usai sudah. Sekian tadi penjelasan dari Bu Eti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.